Halo bosku, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Renanto. Lanjut lagi ya lur dari cerita film yang berjudul Rise of the Planet of the Apes. Dan kali ini film yang berjudul Dawn of the Planet of the Apes dengan disutradarai oleh Matt Reeves. Telah rilis 3 tahun setelah film sebelumnya. Film ini menceritakan akibat bocornya virus ALZ-113 yang dikembangkan oleh perusahaan Genesis Laboratorium untuk membuat penangkal penyakit Alzheimer. Virus tersebut menjadi bencana bagi manusia. Masyarakat dari berbagai negara telah terkena wabah flu simian, hasil dampak dari virus tersebut. Rumah sakit dipenuhi pasien dengan mengalami gejala seperti demam, batuk, atau sakit tenggorokan. Jam malam telah diberlakukan di berbagai negara dan seluruh fungsi pemerintahan dihentikan tanpa batas waktu. Kok kayak pernah dengar ya lur? Oke lanjut. Kerusuhan di mana-mana, sumber daya pangan dan tenaga listrik pun telah menipis. Kini populasi manusia semakin berkurang akibat wabah tersebut. Dan mereka yang masih selamat harus mencari tambahan sumber energi listrik untuk kehidupan mendatang. Langsung gas ya lur. Di hutan, kelompok Caesar mulai berburu hewan. Caesar telah mendapatkannya. Oh iya lur, kini Caesar sudah punya keluarga. Dia ditemani anak Caesar yang bernama Raver atau si mata biru. Mereka mendekati hewan tangkapannya itu. Naas, si mata biru diserang beruang hingga membuat tubuhnya terluka. Beruntung Koba menolong mereka. Selesai berburu, mereka pulang dan berkumpul di tempat tinggal mereka. Terlihat Maurice mencoba mengajarkan kata untuk para kera-kera kecil itu. Tak lama kemudian, anak Caesar yang kedua telah lahir dan ia beri nama Cornelius. Di sore hari, indahnya pemandangan pegunungan, mereka berdua yang gabut bercerita tentang masa lalu yang berjuang hingga mendapat ketenangan seperti sekarang. Sudah beberapa tahun silam dan 2 kali pergantian musim tak ada tanda-tanda kehidupan dari manusia. Sebelum malam tiba, Mata Biru dan As sedang asik mencari ikan di sungai. As adalah anaknya Roket yang dulu sempat memimpin bangsa kera ya lur saat di penangkaran hewan dulu. Tapi saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan manusia untuk pertama kalinya. Mereka yang kaget dan Carver yang ketakutan, dia menembak As. Beruntung As tidak mati. Carver yang masih ketakutan padahal sudah bawa senjata api, dia terus memanggil kawannya untuk segera datang menolongnya. Sedangkan Caesar yang mendengar suara tembakan itu, lantas dia datang bersama pasukannya. Tak banyak omong lur, 1 kata dari Caesar untuk para manusia itu. Lantas mereka pergi dengan rasa takut sampai membuat tas Alex terjatuh. Tetapi tak semudah itu Ferguson. Caesar menyuruh Koba untuk mengikuti mereka. Sesampainya di camp, mereka mengajak Dreyfus untuk menuju ke pemukiman warga yang selamat dari wabah flu simian. Di perjalanan, mereka menjelaskan kepada Dreyfus tentang kera-kera itu. Tapi Dreyfus tak mempercayainya. Kera bisa ngomong, itu hal yang sangat membagongkan, kata Dreyfus. Singkat cerita, setelah Koba mengikuti mereka sampai di pemukiman itu, esoknya pasukan Caesar datang dan mengancam para manusia. Di situ Dreyfus dan yang lainnya kaget saat kera bisa bicara. Kaum kera tak menginginkan peperangan, tapi jika manusia memulainya, mereka akan siap untuk melawan. Sebelum pasukan Caesar kembali ke hutan, si Mata Biru mengembalikan tas yang terjatuh kemarin, dan Caesar berkata kepada Malcolm, Do not come back.
Sebuah keributan terjadi setelah pasukan Caesar pulang. Mereka takut jika para kera datang kembali dan membunuh manusia. Malcolm dan Dreyfus kini mencari cara agar bisa mencari tambahan sumber daya listrik, sedangkan jalan satu-satunya untuk mendapatkan daya tersebut adalah menghidupkan generator yang berada di wilayah pasukan Caesar. Di situ, Malcolm akan mencoba naik ke hutan dan bicara kepada Caesar untuk mencoba menghidupkan generator. Esoknya, sebelum Malcolm berangkat bersama timnya, dia menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga jika para kera akan membunuhnya. Lantas Ellie, yaitu pacar Malcolm, dia memohon kepada Malcolm untuk ikut bersamanya. Begitu juga anak Malcolm, Alec. Kini tiba waktunya mereka di hutan. Di tengah gerimis mengundang, Malcolm memberanikan diri untuk menemui Caesar, menjelaskan maksud dari manusia untuk kembali menyalakan pembangkit listrik tenaga air yang berada di wilayah para kera. Malcolm memohon dan meminta izin kepada Caesar untuk menghidupkan generator yang berada di bawah bendungan. Tapi, Koba yang dari dulu sangat membenci manusia, dia ingin sekali membunuh Malcolm. Lantas Caesar menahannya dan ingin melihat generator tersebut. Sampai di bendungan, Malcolm menjelaskan pada Caesar, dia ingin menghidupkan ulang generator tersebut agar manusia yang berada di kota bisa mendapatkan cahaya. Dan Caesar mengizinkan Lur, tapi dengan satu syarat. Keputusan Caesar mendapat tentangan dari kera kepercayaannya, yaitu Koba. Dia adalah kera yang dulu menjadi bahan percobaan manusia, sehingga ia sangat membenci manusia. Tak hanya Koba, anaknya pun ikut menentang. Tak seharusnya para manusia diizinkan untuk tinggal di hutan dan memberikan sumber daya listrik bagi mereka. Koba meminta untuk melawan manusia selagi mereka lemah tanpa listrik. Tapi jika ada peperangan, bangsa kera banyak yang mati, kata Caesar. Dulu mereka pernah sepakat untuk berdamai. Kera hidup tenang di hutan dan manusia biarkan menyelesaikan pekerjaannya. Lantas Koba berkata, "Human work." Caesar pun marah dan Koba minta maaf. Karena jiwa Koba telah tertanam kebencian yang sangat dalam kepada manusia, tanpa sepengetahuan Caesar, dia pergi ke kota bersama kedua kawannya untuk melihat seberapa bahayanya manusia sekarang. Mereka datang ke gudang senjata para manusia. Koba mencoba untuk masuk ke ruangan tersebut, tapi salah satu orang melihat dan memanggil temannya. Mereka ingin membunuh Koba, tapi Lur, Koba berpura-pura menjadi kera. Maksudnya menjadi kera yang bodoh, agar lolos dari tembakan. Tiba hari pertama, Malcolm dan timnya mencoba untuk memperbaiki generator itu. Mereka masuk ke terowongan dan mencoba untuk menyalakannya. Ledakan kecil terjadi karena sebuah korsleting. Carver tertimbun puing-puing terowongan. Beruntung para kera menyelamatkannya. Akibat ledakan kecil itu, kaki Carver terluka dan Ellie mencoba untuk mengobatinya. Cornelius tiba-tiba datang ke punggung Ellie. Dia senang dong didatangi Cornelius, tapi tidak untuk Carver. Dia mengusir Cornelius karena akan mengambil pistol dari tas Carver. Lantas, si mata biru mendorong Carver hingga terjatuh. Lekas Carver mengambil pistolnya dan akan membunuh si mata biru. Tapi Caesar yang sigap langsung menghajar Carver. Caesar hampir membunuh Carver tapi ditahan oleh Malcolm. Akibat ulah Carver yang membawa pistol ke hutan, Caesar kecewa dan menyuruh Malcolm bersama timnya harus segera pergi meninggalkan hutan. Dengan
Dengan rasa kecewa, mereka berkemas untuk pulang. Tapi Lur, Malcolm dan Ellie mencoba untuk menemui Caesar, memohon untuk memberi kesempatan sekali lagi. Bersamaan dengan bini Caesar yang sedang sakit lemas tak berdaya, Ellie mencoba memberikan pengobatan kepadanya. Akhirnya Lur, Caesar luluh dan memberi kesempatan 1 hari lagi dengan dibantu para kera untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi tanpa Kerver, dia harus pulang karena telah berbohong. Lanjut Lur, kelompok kera akhirnya membantu pekerjaan manusia. Tapi Koba tiba-tiba datang setelah dari tempat gudang persenjataan para manusia. Dia menyimpulkan betapa bahayanya manusia dan menuduh Caesar lebih mencintai manusia daripada kaumnya sendiri. Lantas Caesar menghajar kera kepercayaannya itu sampai babak bundas. Koba minta maaf dan langsung segera pergi. Tahu nggak Lur Koba pergi kemana? Dia kembali lagi ke gudang persenjataan manusia dan berakting menjadi stupid monkey. Kecerdikannya membuat hasil Lur. Dia kembali ke hutan dan membawa senjata itu untuk memfitnah manusia. Singkat cerita, Malcolm bersama timnya berhasil memperbaiki generator dan listrik pun menyala. Keberhasilan Malcolm disambut gembira para kera, bersamaan bininya Caesar yang sudah membaik keadaannya. Tiba-tiba Lur, Koba dan kawannya mulai beraksi memfitnah manusia. Mereka membakar rumah kaumnya sendiri, dan Koba menyelinap diam-diam menembak Caesar hingga terjatuh, langsung pergi meninggalkan senjatanya. Si mata biru mencari sumber dari suara tembakan itu. Dia menemukan senjata api dan beranggapan manusia telah menembak ayahnya. Begitupun Koba. Itulah Lur liciknya Koba. Dia mengompor-ngompori kaum kera untuk menyerang manusia dan membalas dendam kematian Caesar. Padahal kan Koba sendiri Lur yang membunuh. Malcolm dan yang lainnya segera pergi menyelamatkan diri. Beruntung mereka bisa bersembunyi dan lolos dari pengejaran tersebut. Tapi kelompok kera lanjut pergi ke kota untuk mengambil senjata yang berada di gudang dan memulai peperangan melawan manusia dengan pimpinan Koba. Warga yang berada di kota pun panik dan menyiapkan senjata untuk melawan kaum kera. Tak lama pasukan Koba sampai ke pemukiman itu dan perang dimulai Lur. Mereka saling melepaskan tembakan, banyak korban yang berjatuhan. Ternyata benar Lur, apa kata Caesar, peperangan hanya akan membuat kaum kera banyak yang mati. Tapi karena kali ini dipimpin oleh Koba yang sangat membenci manusia, dia tetap maju dan menyerang semua manusia. Sampai-sampai As pun dibunuh Koba karena tak melakukan perintah Koba. Koba menyuruh As untuk membunuh manusia itu, tapi As bilang saling membunuh tak diinginkan oleh Caesar. Lantas Koba menyeret dan melemparkannya ke bawah. Bangke bener nih Koba. Akhirnya kaum kera memenangkan peperangan itu dan manusia menjadi tawanan untuk kaum kera. Tapi di situ anak Caesar agak ragu ya Lur, antara lanjut perang atau tidak. Sedangkan Maurice, Rocket dan yang lainnya yang masih setia sama Caesar, mereka dirantai oleh Koba di dalam bis. Beralih di hutan saat Malcolm akan menuju ke kota. Ellie dan anaknya Malcolm melihat Caesar yang tergeletak akibat tembakan Koba. Beruntung Caesar masih hidup Lur.
Lekas mereka membawa Caesar ke mobil. Saat sedang perjalanan, tiba-tiba Caesar menyuruh Malcolm untuk berhenti. Ternyata itu adalah rumah Caesar saat masih kecil yang dibesarkan oleh Will. Luka Caesar semakin parah dan Ellie berniat untuk mengoperasinya. Tapi peralatan dan perobatan berada di tempat para tawanannya Koba. Lanjut, Malcolm memberanikan diri untuk pergi ke tempat tersebut, mengambil peralatan operasi dan obat-obatan untuk Caesar. Saat dia akan kembali untuk Caesar, kawanan kera datang dan beruntung dia bisa bersembunyi. Tapi tiba-tiba anak Caesar mengetahuinya. Malcolm memberitahu kalau ayahnya masih hidup. Lantas Malcolm mengajak si mata biru untuk menemui ayahnya. Tiba di rumah Caesar yang dulu. Mereka bertemu dan Caesar bercerita Kobalah yang melakukannya. Di saat bersamaan pula Ellie juga akan mengoperasi Caesar. Setelah Caesar tersadar, sang anak meminta ayahnya untuk mengakhiri peperangan itu. Karena sang ayah yang masih lemah, dia tak bisa melakukannya. Kera hanya patuh kepada yang terkuat. Sambil menunggu ayahnya pulih, Mata Biru pergi ke tempat Maurice, memberi tanda kalau ayahnya masih hidup. Saat malam tiba, mereka yang masih setia kepada Caesar mulai mengatur strategi. Mereka memecahkan kaca bis itu dan mendorongnya hingga membuat pengikut Koba tertimpa bis. Dibantu si Mata Biru, mereka berhasil melarikan diri dan menuju ke tempat Caesar istirahat. Begitupun dengan manusia, mereka bebas dari tawanan Koba. Caesar yang gabut menunggu anaknya kembali, dia melihat rekaman saat masih balita. Betapa lucunya saat dia masih kecil. Tak lama kemudian, sang anak tiba bersama Maurice dan kawan-kawannya. Diantar bersama Malcolm lewat jalan bawah tanah. Mereka sampai di bawah menara. Karena di tempat itulah semua kera sedang berkumpul. Caesar ingin menghentikan peperangan itu dengan cara mengalahkan Koba terlebih dahulu, agar semua kera kembali menjadi pengikut Caesar. Setelah Malcolm mengantar Caesar, dia bertemu dengan Dreyfus dan temannya. Setelah lama bercerita, Dreyfus memberitahu Malcolm dia akan meledakkan menara itu mumpung para kera sedang di atas menara. Dan Dreyfus meminta Malcolm untuk merakit ledakan tersebut. Tapi Malcolm tak akan melakukannya. Dia mengambil senjata dan mengarahkan ke Dreyfus dan teman-temannya. Beralih di tempat Caesar yang saat menuju ke atas menara. Karena dia belum 100% sembuh, dia terlihat ngos-ngosan saat memanjat menara itu. Tapi setibanya di atas, dia kembali semangat demi para kaumnya untuk mengakhiri peperangan. Keduanya saling berkelahi dan mereka terjatuh, sampai membuat perut Koba terluka. Pertarungan semakin ganas. Kita simak ya, Apes, follow Koba now. Balik lagi ke tempat Malcolm, Dia yang masih dengan senjatanya menyuruh Dreyfus untuk tak meledakkan menara itu, agar pasukan Caesar tetap hidup bersama lagi, Tapi semua itu sudah terlambat. Salah dari seorang tersebut telah menghubungi pasukan militer dari utara yang sekarang sedang menuju ke situ. Tiba-tiba aksi tak terduga dilakukan oleh Dreyfus. Ledakan tersebut membuat menara roboh, dan banyak kera yang tertimpa reruntuhan menara itu. Koba yang masih selamat, dia mengambil senjatanya. Dasar lunyat, dia mengarahkan ke kaumnya sendiri. Hal itu membuat Caesar semakin marah. Dia melompat tepat ke arah Koba.
Tapi Koba masih selamat, bergelantungan tak berdaya karena luka di perutnya. Lantas Caesar menghampirinya. Mampus lu, Ned. Kini Koba telah tiada dan para kera kembali dipimpin oleh Caesar. Malcolm yang selamat dari ledakan tersebut, dia menemui Caesar dan menyuruh pasukannya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Karena pasukan militer dari utara tak lama lagi datang, tapi semua itu sudah terlanjur. Koba yang memulainya, dan manusia tak akan memaafkan para kera. Caesar menyuruh Malcolm untuk pergi berlindung, karena pasukan kera akan melawan pasukan militer tersebut. Oke lur, film berakhir dengan ditutupnya para pasukan kera sedang menunggu kedatangan pasukan militer yang dari utara. Simak kelanjutannya ya lur, di video kami selanjutnya. Saya Renanto undur diri dan terima kasih telah menonton video dari kami. Tetap dukung channel kami ya lur, dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih.